Tetapi kita harus ingat bahwa yang namanya dinamika Jogja ataupun dinamika siapapun itu sesungguhnya tidak harus meniru kota lain yang memiliki akar sejarah, akar dinamika, kemudian asal usul yang berbeda. Ya sama dengan misalnya kita yang hadir, setiap individu pasti punya potensi masing-masing. Dari satu standar itu nggak mungkin. Makanya akar kultural Jogja, akar sosial Jogja itu harus difahami lebih dulu sebagai kota yang memang memiliki latar belakang sejarah, dibangun dengan tata ruang khas dan kemudian bahkan juga filosofi yang khas. Kemudian ada memang dinamika konflik yang terjadi di Jogja. Itu bukan konflik yang merusak, tetapi konflik yang justru memperkaya. Tidak ada loh kota kok di satu sisi tradisinya kuat, tapi juga memiliki tata ruang modern yang sangat layak untuk sebuah liyane Jogja. Kemudian Jogja itu karena predikatnya, karena sejarahnya, karena dilalahi juga banyak peristiwa-peristiwa penting yang berskala nasional itu terjadi di Jogja. Gerakan-gerakan nasional, kemudian juga ada inspirasi Budi Utomo, inspirasi Sumpah Pemuda, kemudian lahirnya Taman Siswa, Muhammadiyah, kemudian juga Kongres Perempuan. Bahkan puncaknya dari ibu kota dalam masa darurat itu dari ibu kota, sehingga hal-hal seperti ini di satu sisi bila kira yang memimpin itu yang paham betul, sehingga optimalis dinamika Jogja, membangun Jogja itu optimalisasi potensi, bukan kudu podoro kota lain. Rasa dikembangi kaya Jakarta Mas. Dikembangi kaya yang Bali ya enggak usah juga seperti itu punya sejarah. Jadi, dan di sini justru menjadi satu tantangan siapapun. Duneke Yogyo iki duneke desa iki ra ono. Arep njaluk apa meneh. Makanya kalau saya sering mengutip Surya Mentara gitu Mas, ini diterapkan orang Yogyo wong kang ngukur sabaran kalian nganggo angka kuwi wong kang rasis. Apa-apa diukur nganggo dhuwurmu piro sampe 70. Aku 100 sudah. Tekanan darahmu jadi kesehatan itu apa? Kesejahteraan juga angka. Terus apa-apa itu ya rasis. Nek mandek ning angka, nek wong Yogyo ra cukup. Wong kang ngerti arep ana ngendi anggone zakat, kuwi wong kang ngerti. Nah, mudah-mudahan setidak-tidaknya wali kota iki lantik ngerti arep ana ngendi anggone zakat. Bikin strategi sesuai dengan akar itu. Indeks kemiskinan cukup dhuwur, kok indeks kebahagiaan tinggi, tingkat harapan hidup tinggi, tingkat kematian bayi juga rendah. Kok ngerti-ngerti wis ngerti antip wis pasrah sangkang parane dumadi, pemimpine wali kotane wis antip. Ya, ora sama gelarnya sesungguhnya. Kok seyogyanya? Berarti seperti Jogja kan itu kan seyogyanya. Nah, itu memang dan itu memang kenyataan. Jadi kalau misalnya kita lomba segala macam, itu kalau kita yang menang terus Jogja kok. Nah, itu. Kalau kita menang Jogja, kalau misalnya kita nomor 2, kok nomor 2? Nah, itu. Jadi ya kadang-kadang kalau di daerah mana misalnya kita ketemu bupati wali kota, ini kami dulu gurunya juga di Jogja Pak. Jadi kalau Jogja itu guru-guru kami semua ngapain ke sini Pak. Nah, kayak gitu. Jadi itu memang kenyataan yang kita hadapi semuanya. Jadi memang
Jogja ini saya nggak tahu. Jadi mungkin lagunya siapa yang bukan yang terakhir itu. Darboy Geng, Jogja ku istimewa. Jogja Bukan istimewa. Jogja, ada sesuatu di Jogja itu. Oh, ada sesuatu. Nah, ada sesuatu di Jogja. Jadi orang tidak ngerti apa-apa tapi merasa ada sesuatu di Jogja. Dan itu yang mungkin dirasakan orang ketika masuk ke Yogyakarta. Nah, ini yang memang harus kita peduli. Dan itu bukan ongkong, Kang Karis. Karena mereka datang dan merasa Jogja itu sesuatu yang membuat kita semua merasa nyaman, nikmat dan segala macam. Dan itu yang harus kita, aura itu yang harus kita jaga dan kita lupakan. Jadi ya ini memang berat bagi kita semua karena kita tuh seperti kota yang tidak berwisata. Jadi ya tadi sudah ceritakan Kang Karis, yang di kota lain itu sudah biasa, tapi di Jogja ada persoalan yang sama itu beritanya jadi kemana-mana. Nah, ya tadi musim kejadiannya di Sleman, kejadian di Bantul, di Gunung Kidul ya orang tahunya kenapa Jogja seperti ini. Jadi kita memang ya nggak mau menjaga seluruh kondisi yang ada di Jogja. Nah, oleh karena itu memang saya tuh ketika masih jadi wakil wali kota itu yang saya pikirkan itu adalah kita maju pariwisata. Orang datang ke sini banyak. Tapi ya tadi, kenapa angka kesenjangannya tinggi sekali? Dan saya lihat, memang ada problem. Karena yang dapat uang wisatawan itu pasti restoran, menjual oleh-oleh, hotel dan segala macam. Tetapi warganya sebagian besar tidak mengakses. Jadi uang yang beredar puluhan ratusan miliar itu yang mengakses bukan warga Jogja seluruhnya. Orang luar Jogja yang melayani para wisatawan. Makanya kemarin kita mendorong gandeng gendong itu agar apa yang terjadi di hotel itu juga terjadi di kampung. Nah, hotel Payu, kampungnya di Payu itu. Waktu itu saya minta supaya ada hubungan. Ya entah kita jualnya di hotel atau hotel itu nawarkan kamu datang sini loh, minum makanan di sana atau oleh-oleh di sana juga kita kamu terus kita ini salah satunya supaya tidak terjadi kesenjangan. Jadi memang ada problem yang besar kita ini karena kita tuh seolah-olah membuat program untuk menyelesaikan masalah, tapi sebenarnya kan masalah. Tapi yang disampaikan Kang Priyo itu kan ngajari pelatihan untuk peningkatan industri perak di Kota Budi. Sama ketika saya masuk pertama kali, saya tanya, Pak, kan saya kumpulkan semua dinas-dinas. Angka kemiskinan di Jogja berapa? 18.000 kakak, Pak. Jiwanya berapa? 32.000. Target ini tahun ini mau berapa persen untuk yang turun kemiskinannya? Tambah 1%, itu sekitar berapa? Ya sekitar 5.000, 8.000. Caranya seperti apa? Tak suruh membuat itu. Isinya pelatihan. Saya tanya, jenengan yang dengan pelatihan itu sejak kapan? 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 25 tahun. Kegiatannya pelatihan terus. Dan pelatihan itu tidak pernah bisa mengatakan kemiskinan. Apakah orang setelah dilatih terus tidak miskin? Dan lagi ada problem. Karena harus berjalan, kadang-kadang pesertanya dicari susah. Sehingga di peserta itu lu lagi. Jadi ada profesi peserta pelatihan. Edi. Karena nggak ada orang, akhirnya lurah dan stafnya itu yang milih itu semua. Jadi kalau ada pelatihan, orang yang minat banyak, malu yuk, itu lagi. Nah, problem yang pertama ini persoalannya adalah mereka anggap dengan pelatihan itu sudah selesai. Padahal pelatihan itu hanya alat. Yang penting mereka punya peningkatan pendapatan.
Kau nak latih nek daerah produksi saja. Pak sudah diproduksi tapi tidak latih. Nah kamu tidak melatih membuat pasarnya. Pak sudah ada pasarnya tapi nggak bagus juga. Kamu nggak packaging dan segala macam. Makanya ketika organik gitu, saya minta setiap hotel itu untuk Pak dinilai produk UMKM ini kekurangannya apa. Dulu ketika pertama kali itu satu produk snack itu, ketika saya menggunakan gandeng gedung itu produknya gede-gede gitu. Satu produk itu ada 5 gede-gede dan macam-macam itu. Yang promo apa namanya? Minyak. Akhirnya dia cari ini loh caranya nggak usah gede-gede saja. Nah, jadi kalau kita mau mengentaskan kemiskinan untuk meningkatkan pendapatan, meningkatkan industri merah, itu jangan hanya pelatihan. Yo mate, Ning juga menyiapkan pasarnya, juga menyiapkan packagingnya, menyiapkan pasarnya. Mungkin teman-teman yang bahkan seringkali diajak pameran di luar kota. Saya pertama 2 kali pernah ikut juga. Saya nyaman dia foto di luar. Saya tanya yang apa? Yang diajak itu, ayo kira Mbak. Waduh, nggak ada anak punya Mbak. Wah, ada yang wah banyak Pak. Nah, kesalahannya adalah kita Mbak pengusaha sana itu untuk jualan. Padahal harusnya Mbak ke sana itu untuk mencari link supaya kita bisa ngirim barang ke sana. Tapi di sana hanya jualan, habis itu ya putus di sana. Beda kelanjutan harusnya kita pameran di Batam, kita harusnya punya rekenan di sana yang akan mengambil barang-barang kita dan kita kirim ke sana. Dan itu tidak dilakukan. Mengakses pasar itu. Nah, ini yang problem-problem seperti ini yang terjadi di seluruh pemerintahan. Jadi kalau mengentaskan kemiskinan, pelatihan, dan hanya seperti itu pelatihan. Yang kemarin saya coba untuk atasi itu semuanya supaya tidak terjadi problem-problem yang tadi. Duitnya besar Pak. Untuk tadi yang saya kemiskinan itu, waktu pertama kali 2017 saya masuk, itu anggaran untuk mengentaskan kemiskinan 97 miliar. 97 miliar per 5.000 toh, 5.000 yang akan dikentaskan terus. Daripada jalan pelatihan gak berhasil, kenapa dibagi-bagi? Sampai itu miliar, kok bagi orang 5.000? Terus apa aku? Mesti selalu miskin. Neng itu memang tidak mendidik, makanya. Jadi maksud saya, uangnya itu ada sebenarnya. Cuma kita cara ngecak ini gak benar. Dinas ini hanya bertanggung jawab. Jadi dinas itu semua pelatihan. Harusnya ada dinas yang buat pelatihan, ada dinas yang memasarkan, ada dinas yang mengembangkan industri dan segala macam.